Selamat malam untuk kita semua. Selamat bertemu kembali kita di program Minggu Doa Belia. Mari kita mulakan kebaktian kita dengan menyanyikan lagu puji-pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih kepada praise team untuk puji-pujian sebentar tadi. Dan selepas ini kita akan menyanyikan lagu tema kita, Panggilan Menjadi Saksinya. Dan seterusnya kita akan dilayangkan doa pembuka oleh Stella Weston, kemudian lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Jorena Jun, dan akhir sekali kita akan disajikan firman Tuhan oleh Pastor Daerah Lotong, Pastor Elwin Motibi. Selamat berbakti, Tuhan memberkati.
Dikala cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, membawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, membawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Dengan perisai iman, pedang roh firman Tuhan, bersiap sedia senantiasa melawan tipu muslihat iblis, bertahan hingga kesudahannya, pembawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa, terpujilah nama Bapa. Terima kasih atas penjagaan-Mu sepanjang hari ini Bapa, dan pada masa sekarang kami mau mendengar firman-Mu, biar Engkau menyertai kami sepanjang
kebaktian ini Bapak. Bapak berkati juga pembicara dan setiap orang yang mengambil acara dalam kebaktian ini Bapak, agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk segala sesuatunya Bapak. Semua ini kami serahkan melalui anak tunggal-Mu, Yesus Kristus, yang telah menjadi penebus dosa kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perlu Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan dengar. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kuasa-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom, selamat malam, selamat bertemu lagi di dalam Minggu Doa Belia, anjuran Jabatan Belia Seventh-day Adventist Mission Sabah, bekerja sama dengan Hope Media Sabah dan juga Suri Media di wilayah 2.
Kami sangat berbahagia, kami sangat bersyukur karena kami dapat melayani seluruh penonton dari mana sahaja pelusuk di Sabah maupun di luar Sabah sepanjang seminggu ini di dalam Minggu Doa Belia. Dan hari ini merupakan malam terakhir kita di dalam program Minggu Doa Belia, dan ini merupakan pelajaran terakhir. Terima kasih karena Anda tetap setia bersama-sama dengan kami. Dan pelajaran kita ataupun khotbah terakhir dalam Minggu Doa Belia pada tahun ini yang sudah disediakan ataupun yang akan saya sampaikan sebentar nanti adalah Injil yang benar. Mari kita semua tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang di surga, terpuji nama Tuhan karena kebaikan Tuhan. Sepanjang hari Sabat kami, Tuhan berkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan berikan kami hari yang penuh dengan kenikmatan. Dan pada saat ini ya Tuhan, ketika kami akan bersama-sama di dalam mempelajari pelajaran yang terakhir dalam program Minggu Doa Belia pada tahun ini. Terima kasih Roh Kudus Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada, agar firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih memberkati setiap peranti ataupun peralatan yang kami gunakan pada saat ini. Engkau berkati itu supaya boleh membantu kami di dalam acara perbaktian kami dimanapun kami berada pada saat ini. Berkati jaringan internet kami ya Tuhan, agar itu juga membantu kami untuk mengikuti kebaktian dengan lebih lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Injil yang benar. Suatu kali seorang pengkhotbah terulung ataupun salah seorang daripada penginjil ataupun pengkhotbah yang sangat terkenal, yaitu Billy Graham. Dia dalam persiapan ataupun dia sedang menunggu untuk menaiki sebuah lift. Dan ketika dia sedang menunggu, ternyata ada juga seorang lelaki yang bersama-sama dengan dia menunggu lift yang sama, dan dia mengenal seorang Billy Graham. Dan dia berkata, "Tuan, engkau Billy Graham, ya kan?" Nah, seolah-olah seperti itulah persoalan ataupun pertanyaan yang diberikan oleh laki-laki tersebut. Dan Billy Graham, dia merespon dengan berkata, "Iya, sayalah orangnya." Dan lelaki itu kembali berkata, dan dia berkata, "Ya, engkau Billy Graham, engkau saya kenal, seorang lelaki yang hebat." Dan ketika mendengar pujian daripada laki-laki tersebut, Billy Graham dia bukannya berbangga ataupun dia bukannya gembira dengan pujian yang diberikan oleh laki-laki tersebut, tetapi dia berkata kepada laki-laki tersebut, "Saya bukanlah lelaki yang hebat, tetapi saya memiliki sebuah perkabaran yang baik dan benar." Jadi maksudnya adalah Billy Graham berkata kepada laki-laki tersebut, "Yang hebat itu bukan saya," kata Billy Graham, "tetapi yang membuatkan saya hebat di mata orang ramai adalah karena saya mengabarkan perkabaran yang baik dan benar." Nah, saudara, anak muda yang dihormati, kita juga boleh menjadi seperti Billy Graham. Kita juga boleh menjadi seseorang yang dipandang oleh masyarakat lelaki yang hebat, wanita yang hebat, anak muda yang hebat. Kenapa? Karena kita dan Billy Graham memiliki message yang hebat, message yang sama. Seperti yang diberitakan oleh Billy Graham, kita juga memiliki kabar, berita, message yang hebat, yang boleh membuatkan kita menjadi seorang insan yang hebat. Karena kita memiliki perkabaran yang sama seperti Billy Graham.
Nah, sepanjang minggu ini kita sudah membahas tentang kitab Wahyu. Dan di dalam kitab Wahyu, pada hari ini, pada malam ini, kita akan mempelajari sebuah jemputan terakhir daripada Tuhan untuk kita, umat-umatnya, anak-anaknya, anak-anak muda, saya dan Anda pada hari ini. Di zaman ini Tuhan memiliki satu jemputan terakhir. Dan message ini dikenali sebagai jemputan 3 kali ganda untuk Injil. Atau lebih kita kenal sebagai message 3 malaikat. Atau mungkin dari kecil kita mendengar ini sebagai perkabaran 3 malaikat. Inilah perkabaran yang boleh menjadikan kita anak-anak muda sehebat Billy Graham. Kenapa? Karena bukan kita yang hebat. Karena perkabaran yang kita bawa, sampaikan, kabarkan kepada orang lain. Itu yang membuatkan ianya hebat. Nah, saya ingin mengundang Anda pada hari ini, pada saat ini, untuk sama-sama membaca dalam Wahyu pasal yang ke-14. Ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-12. Dan mari kita mempertimbangkan panggilan Tuhan untuk kita, umat-umat Tuhan. Mari kita sama-sama membacakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari muka anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak berhenti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, inilah inti daripada message 3 malaikat tersebut. Disinilah terdapatnya, dalam ayat inilah terdapatnya message 3 malaikat. Namun sebelum kita membicarakan unsur-unsur yang membentuk perkabaran 3 malaikat, ataupun yang boleh kita katakan sebagai apa sebenarnya inti daripada perkabaran di setiap malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga itu, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yaitu yang pertama, kita harus perhatikan apa sebenarnya isi kandungan daripada keseluruhan perkabaran 3 malaikat. Nah, message 3 malaikat ini merupakan sebuah Injil yang kekal. Injil maksudnya adalah berita baik. Dan ia digunakan di dalam Alkitab
untuk menyatakan berita baik daripada Tuhan, bahwa dalam kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, manusia itu mendapatkan satu-satunya cara keselamatan yang kekal. Jadi dalam arti kata lain, Injil itu adalah apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita manusia, apa yang Tuhan sedang lakukan untuk kita manusia, dan apa yang Tuhan akan lakukan untuk kita, umat-umatnya yang setia. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi maksudnya adalah Injil ini ataupun perkabaran daripada 3 malaikat ini berbicara tentang Injil yang kekal. Dan Injil yang kekal ini adalah sebuah Injil untuk memberikan satu pengharapan bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Bahwa ketika Kristus yang sudah lahir, yang sudah hidup, yang sudah mati, dan kemudian yang sudah bangkit, akan memberikan kita sebuah pengharapan untuk mendapatkan sebuah keselamatan. Jadi itulah Injil itu. Itulah message utama daripada perkabaran 3 malaikat, yaitu Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan yang dapat memberikan kita keselamatan yang kekal. Yang kedua, kita harus mengetahui message 3 malaikat ini kepada siapa ia ditujukan. Apakah hanya untuk orang-orang yang membaca Alkitab, ataupun hanya untuk orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, ataupun hanya untuk orang-orang Sabah, orang-orang dusun, kadazan, rungus, murut, dan yang lain-lain. Nah, mari kita lihat. Message 3 malaikat ini. Message untuk ketiga-3 malaikat ini adalah untuk semua manusia yang ada di dunia. Seluruh dunia. Kalau kita baca dalam Wahyu 14 ayat 6. Mereka yang diam di bumi kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Artinya semua manusia tanpa mengira bangsa, tanpa mengira apa bahasanya, tanpa mengira apa kaumnya, tanpa mengira apa sukunya, tanpa mengira siapakah dia, kayakah dia, miskinkah dia, orang hebatkah dia, orang tidak hebatkah dia. Message 3 malaikat ini adalah untuk Anda dan untuk saya dan untuk seluruh umat manusia yang ada di bawah kolong langit, dalam arti kata di bumi ini. Jadi maksudnya message 3 malaikat itu yang menceritakan tentang Yesus Kristus yang memberikan keselamatan untuk kita di dalam Injilnya, itu adalah untuk Anda. Perkabaran itu adalah untuk Anda dan untuk saya dan untuk semua orang. Dan yang ketiga yang perlu kita ketahui, bagaimana caranya kita mengabarkan tentang message 3 malaikat ini. Saudaraku, ketiga message daripada message 3 malaikat ini harus diberitakan dengan suara nyaring, dengan suara yang sangat jelas. Anak muda yang dihormati, ungkapan nyaring di sini diambil daripada bahasa Yunani yang kalau kita terjemahkan ianya membawa maksud megafon. Ianya seolah-olah seperti sebuah speaker, pembesar suara. Hanya dengan suara yang kecil, bila kita guna mikrofon dan dipancarkan kepada speaker, ianya menjadi suara yang sangat nyaring. Itulah cara kita untuk mengabarkan message 3 malaikat. Dengan nyaring, dengan kuat, supaya orang boleh mendengar tentang perkabaran 3 malaikat ini. Harus dikabarkan dengan semangat dan juga kuasa daripada Tuhan. Nah,
Sekarang kita sudah tahu beberapa perkara yang harus kita ketahui tentang message 3 malaikat. Yaitu ianya merupakan perkabaran Injil yang kekal tentang Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bukan hanya untuk orang-orang yang tertentu, tapi untuk seluruh bangsa, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dan ianya harus dikabarkan dengan semangat dan penuh kuasa daripada Roh Kudus. Sekarang, mari kita lihat satu persatu apakah yang dikabarkan oleh setiap malaikat, dari malaikat yang pertama sampai malaikat yang ketiga. Nah, message malaikat yang pertama, ianya merupakan sebuah panggilan untuk menyembah. Kalau kita baca dalam Wahyu 14 ayat 7 berkata, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Di dalam ayat ini ada 3 kata kerja yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, takutlah akan Dia. Yang kedua, muliakanlah Dia. Dan yang ketiga, sembahlah Dia. Apa yang dimaksudkan dengan takut? Apakah seperti kita takut lembaga yang menakutkan sehingga kita melarikan diri? Ataupun kita takut dengan binatang-binatang buas sehingga kita melarikan diri daripada binatang buas tersebut? Dan karena kita merasa terancam, apakah itu yang dimaksudkan dengan takut? Nah, kalau kita baca di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, dia berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi maksudnya takut di sini itu bukan melarikan diri daripada Tuhan. Bukan takut seolah-olah kita merasa seram dengan Tuhan. Tetapi takutlah akan Tuhan dalam arti kata mari kita berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Takutlah akan Tuhan, berpeganglah kepada perintah Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan takut di dalam firman Tuhan ini. Bukannya takut bertemu Tuhan kita lari, tapi takut bertemu Tuhan maka kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan dengan penuh setia. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan memuliakan Tuhan? Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ditambah lagi dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana kita boleh memuliakan Tuhan? Dengan cara melakukan perbuatan baik. Berbuah di dalam buah-buah roh. Dan kemudian terang kita itu diperlihatkan kepada semua orang. Sehingga orang boleh melihat perbuatan baik kita. Karena kita memuliakan Tuhan yang di surga. Saudaraku, takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan adalah 2 hal yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena saya sudah selamat, maka saya setia melakukan perintah Tuhan. Oleh karena saya sudah selamat, maka saya melakukan perbuatan baik kepada orang-orang lain untuk Tuhan. Bukannya untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah selamat. Berbeza setia dengan perintah Tuhan untuk selamat daripada setia kepada perintah Tuhan karena sudah selamat. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan daripada dosa. Dan hasil daripada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di kayu salib, inilah respon kita. Takutlah akan Tuhan dalam arti kata berpeganglah kepada perintahnya. Muliakanlah Tuhan dalam arti kata, mari kita pancarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Dan yang ketiga, sembahlah Tuhan. Wahyu 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Tuhan itu adalah pencipta.
Dan hanya Dia satu-satunya yang layak untuk disembah. Sudah pasti di dalam perjuangan akhir kita di dunia ini akan ada satu hal yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak selamat, yaitu ibadah kita. Kepada siapa kita beribadah? Kepada Tuhan atau kepada naga? Siapa yang kita sembah? Tuhan atau naga itu? Karena itu mari kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita takut dalam arti kata berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, muliakan Tuhan, dan yang paling penting, mari kita datang menyembah Tuhan dan pencipta kita yang satu-satunya layak untuk disembah. Message malaikat yang kedua adalah panggilan untuk kita mempertahankan kebenaran. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8, Wahyu pasal yang ke-14. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Malaikat yang kedua ini menceritakan kepada kita tentang kejatuhan Babel, ataupun Babel rohani, ataupun di dalam pengetahuan kita tentang Babylon. Di dalam Alkitab, Babylon itu bermaksud sebuah kekeliruan. Ianya menggambarkan tentang bangsa-bangsa yang menjadi musuh Tuhan. Orang-orang ataupun kuasa-kuasa yang menjadi musuh kepada Tuhan. Yaitu satu kuasa politik dan agama yang dicampurkan yang akan memerangi umat-umat Tuhan di akhir zaman nanti. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka akan berusaha untuk menyesatkan kita. Mereka akan berusaha untuk memberikan kekeliruan kepada kita. Supaya kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita akan jatuh dalam penipuan yang mereka sendiri sudah ciptakan. Itu sebabnya malaikat yang kedua memanggil kita. Menyeru kepada kita. Tetap mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika penipuan itu datang, ketika kekeliruan itu datang, bila mana kita mempertahankan Alkitab, firman Tuhan, Injil yang kekal itu, kita boleh bertahan melawan penipuan dan kekeliruan yang berusaha untuk digunakan oleh musuh-musuh daripada umat Tuhan. Penting untuk kita berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan. Dan message yang ketiga daripada malaikat yang ketiga adalah sebuah panggilan untuk kesetiaan. Wahyu 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Tuhan yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Message daripada malaikat yang ketiga ini adalah amaran daripada Tuhan. Amaran ini jelas menyatakan akibat bagi orang-orang yang bergabung dengan kuasa kejahatan. Apa akibat kalau kita bergabung dengan kuasa kejahatan? Saudaraku, anak-anak muda, sahabat-sahabatku, itu sebabnya mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita jatuh dan kemudian bergabung dengan kuasa kejahatan, maka kita akan menerima anggur murka Tuhan.
Dan ini adalah anggur murka yang terakhir. Tidak ada lagi campuran belas kasihan. Ini adalah penghapusan yang terakhir. Bagi mereka yang tetap setia sama Tuhan akan selamat. Tapi yang bergabung dengan kuasa kejahatan si iblis akan menerima murka Tuhan. Itu sebabnya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan. Mari kita sebagai umat-umat Tuhan berpegang kepada prinsip 3 malaikat ini. Mari kita takut sama Tuhan, dalam arti kata berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan dalam diri kita kepada orang lain. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memegang kebenaran, mempertahankan kebenaran Alkitab yang kita sudah imani sejak dari dahulu. Dan yang paling penting, mari kita setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang membawa kita kembali ke surga. Inilah perkabaran 3 malaikat. Inilah Injil itu. Inilah Injil kekal itu yang harus disampaikan kepada seluruh dunia. Dan saudara, kita harus sampaikan ini dengan suara nyaring. Anda, saya dipanggil Tuhan untuk mengabarkan Injil ini. Apa respon Anda? Apa respon saya? Mungkin banyak yang berkata, Tuhan, saya tidak pandai. Tuhan, saya tidak ada kelebihan, tidak ada talenta untuk ini. Saya tidak pandai berkhotbah, saya tidak pandai mengajarkan Injil, saya masih muda. Saya tidak layak Tuhan. Saudaraku, Musa juga memiliki alasan yang sama. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi membebaskan bangsa Israel, dia memberikan banyak alasan. Tetapi dia siap untuk pergi digunakan oleh Tuhan. Yeremia, ketika Tuhan menyuruh dia untuk mengetahui orang-orang Israel, bangsa Israel, dia berkata, Tuhan, saya masih kanak-kanak. Bagaimana mungkin mereka boleh dipimpin oleh saya? Tapi kesiapan Yeremia itu, akhirnya Tuhan memberkati Yeremia. Petrus, seorang yang dalam arti pendidikan tidak ada apa-apanya. Dia hanya seorang nelayan. Tetapi dia siap untuk menjadi murid Tuhan. Dan Tuhan memberkati Petrus. Saudaraku, kita mungkin seperti Musa, Yeremia, dan Petrus. Yang kita merasa bahwa saya banyak kekurangan Tuhan. Tapi Tuhan bukan mengharapkan kebijaksanaan kita ataupun talenta kita. Tuhan inginkan kesiapan hati kita. Karena ketika kita siap untuk pergi, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan menghadapi hari-hari yang akan datang. Itu sebabnya Tuhan memanggil anak muda, Anda, saya. Tuhan panggil untuk pergi memberitakan Injil yang kekal ini kepada seluruh bangsa dengan suara nyaring. Apa respon kita? Mari kita respon. I will go. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih. Sepanjang minggu ini kami sudah mempelajari tentang Injil yang disampaikan oleh Tuhan dalam kitab Wahyu. Dan pastinya kami dikuatkan. Dan pada saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan sedang memanggil kami untuk pergi memberitakan Injil yang kekal ini ke seluruh dunia dengan suara yang nyaring, dengan kuasa daripada Tuhan. Dan Tuhan mau kami bersiap sedia. Tuhan, kami mau membalas, merespon panggilan Tuhan ini dengan satu slogan. I will go. Kami akan pergi. Saya akan pergi. Dengan apa juga cara untuk memberitakan Injil Tuhan.
Berkati semua kami yang sudah bersiap sedia untuk menjadi pekerja Tuhan, pelayan Tuhan, untuk menyebarluaskan lagi Injil Tuhan. Lengkapkan kami dengan senjata Tuhan, agar kami boleh menyampaikan kabar Injil yang kekal ini, yang sangat indah ini, penuh pengharapan kepada orang lain di luar sana. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Dikala cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Ayo sahut panggilan Tuhan,
hidup